Parah banget. Tolong Diki, tolong. Kenapa? Tolong. Kenapa, Us? Udik kebanjiran. Ya, banjiran apa? Banjiran pendengar. Aduh, gila. Aduh, baunya nyengat banget. Bau apa Diki? Bau kesombongan. Aduh, gue gak kuat ini hidung gue. Bau banget dah. Diki. Apa sih? Aduh, kok aku mengambang sendirian sih? Kok ini mah kenapa kok ngambang? Podcast lain tenggelam. Aduh. Baik, Paranois. This is Udik. Uus. Diki. Apaan sih lo? Kampung. Ganti dong. Uus, Diki. Apaan sih lo? Village. Boleh. Agak sedikit go internasional dong lu. Yes. Yeah. Bener banget. Paranoid to come back again with you dicks. Jadi kurang. Ya kan bahasa Inggris. Iya, Udik aja udah village sebenarnya. Ya gue bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan kita sedang berjalan menuju gunung. Maksudnya? Uus, Diki. apaan sih lu? Camping. Iya. Bakal ya. Orang di kota banyak kok hiburan. Iya, betul. Apaan sih lu camping? Iya. Dirikan tenda. Iya. Dirikan Orang di tenda. sini bisa tidur di kasur. Kenapa harus jauh-jauh ke gunung? Iya, di kosan juga ada galon yang dispensernya di pompa. Iya, betul. Padahal kan udah ada yang buatan Cina, tinggal pencet. Oh, yang itu yang di Changhong ya? Bukan deh, itu bukan Changhong. Bukan. Oh, jadi yang disedot ke atas sendiri gitu ya. Tapi tetap sama kayak di pompa gitu kan. Kayak dia nggak dipompa, maksud gua. Ya maksudnya bentuknya si congor, si galonnya tuh di Hitam. atas kan. Iya, kayak pala gurita, oktopus gitu. Nah, iya bener iya. Iya, nanti dia ada congornya keluar gitu, terus gitu. Oh. Iya, jadi kita tinggal pencet doang, itu dicas. Dia ngecas dia bisa. Oh, terus kita habis stop podcast. Iya, Terus lu bisa gak sih gak usah terlalu. Ini paranoid nih maksud gue nih. Iyalah emang ya, maksud gue Udik alhamdulillah coy, maksud gue emang kita ada di peringkat atas, maksud gue. Ini paranoid biar lu tahu juga keluh kesah gue ya, di mana gue tuh selalu ngebatin di tiap tongkrongan bersama teman-teman yang penyiar juga, dia selalu halo top podcast, maksud gue. Ih, anjing nih mulutnya nih, nggak di situ juga, di chat-chat di grup-grup juga, maksud gue. Ya kita lah top podcast. Jangan gitu dong, Us, gue lu. Ya enggak masalahnya gini, banyak orang yang ketika dia berada di posisi di atas, terus sosok rendah diri, rendah hati gitu. Nanti giliran pas dia turun ke bawah kayak anjing nih kan gue jadi diinjek-injek orang lagi. Tahu gitu pas kemarin gue berada di posisi atas, gue injek tuh palanya tuh gitu. Ya enggak gitu juga maksud gue. Ya kita daripada nyesel mendingan kita ya udah misalkan ini kita top podcast nih, ya kan. Terus kita turun. Iya. Yaudah kita nggak usah ngobrol. Iya, tuh kan jadi nggak enak malah nggak usah ngobrol. Iya maksudnya ini tuh gara-gara lu kita jadi tongkrongan nggak enak. Kalau kita udah turun gimana? Iya, cuma gitu aja si anjing. Gitu gimana? Tapi jadinya bercandaan. Tapi kayak misalkan teman kita dapat. Kalau kita lihat suasana lagi enak, bercandaan itu nusuk tahu. Enggak apa-apa, makanya kita harus terima di atas dan di bawah. Jangan sampai jadi orang-orang yang bilang waktu kita lagi di bawah nih, santai aja bro, nanti roda berputar. Giliran udah di atas, rodanya nggak mau berputar di cakram. Iya, digembok, nggak mau ke bawah lagi. Nah, jangan sampai kita jadi orang begitu. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Kita harus live the moment gitu. Iya sih. Dan kalau misalnya kita turun terus kan itu kan jadi musibah, jadi bencana buat kita kan. Iya. Ya, terus ketika itu tapi apa yang kau lakukan di depan tongkrong itu adalah refleksi sebuah kesombongan. Jangan cara lu ngasih tahu top podcast datang, maksud gue. Ya nggak apa-apa. Nggak usah gitu juga. Gue kan nggak enak. Depan AB udah gitu. Lu tuh suka keluar gitu tuh bukan di depan orang. Maksudnya di depan orang yang bukan orang awam. Maksud gue mereka tuh juga kadang yang bisa dibilang notabene udah lama gitu hidup di dunia radio. Iya, gue tahu. Dengan cuma mulut maksudnya yang terlalu cepet gue kan yang gue bingung mau ngapain. Gue kalau bisa jadi betadin gue jadi betadin dah tuh. Maksud gue diam aja dah. Ujung kepala aja ada kerak-kerak merah tuh. Betadin kenapa ya di ujungnya suka ada kerak-kerak merah nggak bisa dihilangin. Kadang ada kapas kering. Ya lu tutup botol kenapa sih kapasnya nyisa? Nggak tahu pas karena dia sering ditempelin di kapas.
Iya. Terus kapasnya ada beberapa serat-seratnya nempel. Maksud gua. Iya. Ya, gua itu juga udah salah penggunaan. Itu kapas kecantikan dipakai buat koreng, makanya nempel. Oh, harusnya kasa. Kasa Kain mah. kasa. Kasa berapa lu? Matahari kasa berapa bayarnya? Anjing udah nggak ada tahu dik yang kasa gitu. Sekarang mah kasir. Ada gue di. Kok iya kalau di Matahari masih ada kasa gitu. Cuman kain kasa beda sama kasa itu. Ya, iya tapi sama kan bacanya kan kasa. Sama kan S-nya 2 kasa. Ya coba lu pakai kacamata deh. Jadi pas Ya itu beda lagi dong. Itu beda lagi. Gue terakhir kemarin belanja di Ramayana Robinson. Lu masih sering gak sih belanja di Ramayana Robinson? Di Ciledug udah dulu terakhir itu waktu gua kapan ya? Aduh nggak pernah deh kayaknya. Kok lu tiba-tiba nggak pernah? Lu kan famous-nya di umur sekarang anjing. Kan lu dulu miskin. Kayak nggak ngerasain lebaran ke Ramayana aja lu. Pernah gua. Iya lu pasti lebaran. Terus gua ini apaan baju apaan nih gitu. Wah, gua lempar ke atas tapi di belakang nyokap gua nadahin. Langsung bayar ke kasa. Jadi yang lu lempar yang lu suka ya? Ih sombong banget ya orang gitu. Iya, apaan nih? Baju-baju murah. Ya Allah. Coraknya Nora. Apa itu Cubitus? Waduh. Apa itu Postboy? Wah, sendal Yongki kok malah lari. Tapi di belakang nyokap gue nadahin langsung tinggal bayar. Tetap pride gitu. Tetap pride, iya gitu. Oh lu juga turun langsung naik angkot juga dengan keadaan bangga bawa ituannya. Ya enggak lah, gue suruh angkotnya ke basement. Emang bisa se-private itu? Iya, Kan angkot semuanya sama rata lu bayarnya juga. Gue turun di basement. Terus gue bawa kunci-kuncian dari rumah. Terus gue popok gitu. Jadi seakan-akan gue bawa mobil ke bawah situ. Iya gitu. Iya. Gila nih Crazy Rich Ciledug. Crazy Rich Ciledug sih naiknya angkot. Ya kan orang nggak tahu. Iya. Dia bawa Lambornya ada nomornya. Dia 01. Banyak tahu yang gitu, yang angkot-angkot. Iya. Pada di yang awalnya mereknya apa terus diganti Lexus gitu. Suka ada tahu. Kan banyak yang jual ya ternyata ya. Iya kayak ya angkot-angkot stylish. Apalagi yang soundnya gila lo parah. Dia pernah gue ngeliat soundnya Simbada. Simbada tuh paling murah soalnya. Dan durabilitasnya termasuk tinggi. Kok gue tahu ya kan gue gak pernah susah. Ya kalau tak, ya berarti lu pernah melewati fase itu dong. Maksud gue orang Firdaus sih keprot kayak tidak. Kan saya kenal kamu sebelum famous anjing. Iya dong. Kita pernah juga semasa-masa itu dong. Suka lupa dengan masa-masa kejayaan itu. Enggak lah, aku selalu ingat. Makanya aku sekarang lebih jujur. Karena banyak orang yang ngira gue tuh dari keluarga orang kaya gitu. Kayak bahkan banyak orang yang baru tahu sekarang kalau gue tuh dulu kecilnya di Ciledug. Iya. Gitu betul. jadi kayak bang sorry, ada yang minta maaf di DM gue kayak bang sorry ya bang, gue selama ini salah nuduh lu, gue ngira lu adalah orang yang punya privilege, lu orang yang punya bapak lu punya jabatan. Terus ya gue bilang ya bapak gue punya jabatan cuman ya cuma sekedar jabatan tangan kayak ya, hati-hati ya sekolah, ongkosnya mana? Ya nanti papa cari gitu. Tapi aku udah suruh pergi dulu ke sekolah. Bagaimana nih bapak kita berakatnya nih? Nutrisiku dari mana nih? Gitu. Makanya dulu aku sering banget makanya waktu SMP aku jadi preman kan. Karena waktu lagi istirahat pasti ya aku ngecek bekal anak-anak. Jadi gue udah tahu nih. Tunggu. Sekolah Mas Ted istirahat, yang lain menghirup alih-alih. Uus menghirup oksigen. Gimana Uus? Kenyang. Oh iya, biasanya kalau orang-orang yang emang gak punya uang emang rata-rata menghirup oksigen. Oh gitu? Kayak misalnya lu nanya ke gue, Us, lu kenapa Us? Terus kenapa Us? Ya gitu dik. Di awal mulanya seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya. Pasti start from gitu ya. Iya, terus akhirnya dulu gue kayak udahlah gue ngecek makanan anak-anak gitu, kayak gue tahunya sih ini pasti bekalnya kayak kroket, terus risoles gitu. Terus yang satu lagi bekalnya apa? Kalau minum gue bisa beli sendiri dah. Oh, masih mampu lah ya. Masih mampu misalnya mampu lah, adalah duit GoPay mah buat beli minuman apa Fanta apa segala macam gitu. Fanta yang Fanta ecer kan maksud gua. Iya, Fanta yang diciduk. Iya. Terus ya Allah, kayak penjahat itu Fanta. Kata Fantanya, "Pak, kenapa saya, Pak? Pak, saya cuma dijebak, Pak." Gitu. Bukan saya kok yang naruh. Ya gitu. Terus kayak kalau gue inget banget waktu SMP tuh gue punya temen yang namanya Rasti. Si Rasti tuh pasti dia bawa Nutrijel ke sekolah. Tapi agak umum nama Rasti. Iya, jadi si Rasti itu apa namanya?
lagi sekolah tuh pasti dia nggak pernah bawa makanan berat, tapi suka bawa Nutrijel banyak. Nutrijel yang ada nata kokonya itu ya dalamnya? Bukan, Nutrijel yang dibikin sendiri. Oh, dia bikin sendiri? Yang dibentuk beruang gitu-gitu. Nah, gue tuh gitu. sering malakin dia kalau dulu gue SMP. Lu palakin Nutrijelnya? Iya. Asik ya. Tadi kan kita ngomongin tadi kan soal bagaimana orang yang turun itu dianggap sebagai musibah gitu, dan kita lihat kalau akhir-akhir ini Indonesia secara ya keseluruhan lah, yang tadi Kalimantan, tadi sini, Jakarta, Jawa Barat gitu, Jawa Barat, banjir. Iya. Nah ini ada beberapa hal yang gua mencoba untuk menghibur berdasarkan tempat tinggal gua. Jadi gua tuh tinggal di Ciledug kan sekitar Banten ya. Gue yang kan Ciledug sekitar Banten, bener kan? Gua Paranoid dan seluruh warga Kongo. Kenapa ada Kongo? Nangkepnya itu bukan sekitar gitu maksud gue. Maksudnya? Iya, maksudnya sekitar berapa tahun gitu. Berapa tahun waktunya? 10 tahun, 15 tahun lah gue di sana di Ciledug. Terus 15 tahun ya. Terus gue tuh ngeliat Ciledug Indah ya. Kompleks sebelah gue kan, gue di Bangun Reksa tuh dulu. Tahu gue. Iya kan? Sebelahnya sebelah Bangun Reksa Tidur Reksa. Bangun Reksa. Tidur Reksa. Aduh. Kalau sebelahan sama Ciledug Indah, kadang-kadang gue kalau tinggal di Bangun Reksa suka kena imbasnya. Nah, Ciledug Indah tuh Bangun Reksa. Malu sama Ciledug udah indah. Iya. bagus. Jadi ada ibu-ibu namanya Ibu Banten ya. Ibu Banten ya. Iya. Bangun Reksa, tidur aja Reksa. Tuh Ciledug udah indah. Iya. Jadi itu dua sekitar jadi sebelum gue pindah ke situ pun Ciledug Indah sudah banjir. Nah, kemarin tuh sampai kayak ada wahana gitu di depan Ciledug Indah. Jadi orang Arab dong dia berarti. Hah? Wahana? Wah, ada wahana, ada wahana. Baju juga orang Arab. Apa tuh? Busana. Iya betul. Arab juga gitu ya. Ya jadi banyak ikut arus segala macam. Terus gue bilang kayak setelah 20 tahun nih Ciledug Indah masih aja banjir. Terus sampai kalau misalkan ada orang yang kaget Ciledug Indah banjir, berarti itu adalah warga baru. Pasti warga baru. Terus dia akan diasingkan dari masyarakat gitu. Kemarin gue ngomongin itu di Twitter. Terus kayak apa namanya? Bang lihat deh bang, di sini ada warga yang kaget Ciledug Indah banjir, kayaknya dia pindahan deh gitu, ada yang yakin. Iya, karena ciri-cirinya warga baru di Ciledug Indah itu ketika ngeliat banjir dia kaget. Kayak astagfirullahaladzim, ini bencana. Kalau warga Ciledug Indah yang lain kayak ya sudah. Karena ciri-ciri warga Ciledug Indah adalah mempunyai insang di lehernya. Saking terbiasanya dengan banjir. Bahkan setahun itu mereka bisa 3 kali kena banjir. Banjir semata kaki, banjir sepinggang, dan banjir setinggi langit-langit rumah. Jadi makanya kalau biasa dengan tingkatan itu ya, level-levelnya ya. Terus kalau warga Ciledug Indah yang sudah paham nih, pasti lantai bawahnya kosong. Oh, yang udah paham banget ya dengan jadi, pola hidup yang diberikan Tuhan di daerah Ciledug Indah gitu. Jadi maksudnya. Lantai 1 tuh cuma kursi, meja makan, terus kompor murah. Kompor murah. Iya, biasanya yang satu tungku. Ya satu tungku doang. Terus kayak sofa-sofa yang sudah bolong-bolong, yang sudah menjadi korban banjir keberapa kalinya. Iya, jadi ditaruh situ. Jadi di bawah tuh emang kayak ya udah, misalnya ini hujan, tiba-tiba naik nih airnya, langsung ke atas aja, nggak usah bawa apa-apa. Oh, berarti rata-rata orang Ciledug Indah tuh nyimpen yang berharga itu di lantai 2. Lantai 2, tapi makanya di lantai 2 kayak, lu tahu gudang di warung nggak? Yang ada tumpukan dus aqua, terus kayak jadi kayak labirin. Kiri kanan kerdus ya. Sebelah Soklin Adam Sari. Udah deh, yang penting masuk aja udah tempat-tempatnya gitu ya. Iya. Orang nyari pas orang nyari mau beli gampang ngambilnya gitu. Ya, kayak gitu jadinya ya. Iya, jadi kayak mereka tahu cara menanggulangin, jadi mereka udah enggak kaget lagi gitu maksudnya. Hujan lebih dari setengah jam, lebih dari setengah hari aja. Biasanya 5 jam aja, 4 jam, 5 jam mereka udah mulai ngegenang di situ. Udah pasti udah air itu. Iya. Udah air, udah banyak banget. Genang di kelopak mata mereka gitu, kayak nangis. Kenapa sih Ciledug Indah gini terus gitu? Oh iya, terharu. Iya kan. Pertama di kelopak mata dulu biasanya. Iya. Kotak mata. Terus diusap pakai ujung telapak tangan. Iya. Kenapa harus ujung? Apa ini sih bilangin sini Paranoid biar Paranoid kebayang. Telapak tangan. Telapak tangan. Di ujungnya tuh di dekat. Enggak bisa, ujung telapak tangan.
urat-urat ini. Di atasnya urat nadi paranoid. Kan ada Iya. kalau kita lekuk ke atas gitu kan. Iya. Gimana ngasih taunya? Itu pokoknya. Paranoid tau Ini- banci enggak? Banci. Kalau banci hai gitu kan. Nanti Bukan. kan ada ujung. Nah, ini bukan mungkin tempat keluarnya jaring Spider-Man. Nah, gitu ya. Iya, Iya. nah itu ngusapnya tuh air Ngusapnya matanya pakai pakai itu. itu tuh. Set. Pas gitu. lagi set keluar jaringnya. Wow. Jaring. Aduh, mana jaringannya? Mana? Indosat lagi. Ya. Indosat enggak hujan aja duman 2 ya gimana? Pas hujan leungit kabeh anjir. Smartphone juga sama. Oke, sama Smartphone sama. Kene anjing. Kalau smartphone gue nggak kaget Smartphone. karena dia teman yang pintar. Beda dong teman yang pintar dan teman yang baik. Kalau teman yang baik kita lagi susah dibantuin. Iya. Kalau teman yang pintar, teman gue lagi susah kami ikutan gitu. Dia smartphone. Benci gue provider kayak gitu. Gue sampai sekarang dari dulu sampai sekarang gue Telkomsel masih pati gue. Iya, Masih yang sama. mahal. Smartphone exit bangkis aja hilang maksud gue. Aci, ya Allah kemana? Maksud gue ada begitu belum? Ya kan makanya pakai anak-anak tri apa segala macam. Kenapa sih lu pakai ini maksud gue gitu? Ini kita balik lagi ke banjir. Iya balik ya. lagi ke banjir, oke balik lagi ke banjir. Jadi banjir itu banyak yang bilang kalau bencana jangan dibercandain, Iya. ya kan. Terus kalau misalnya nggak bisa ngebantu ya jangan Rata-rata dibercandain. orang Ciledug Indah tuh kayaknya cita-cita anaknya pengen jadi ini ya petugas tim SAR apa perahu karet atau gimana tuh gua. Iya. Pokoknya kalau ketemu tim SAR kayak Pak, ya lu lagi. Udah kenal banget, Udah kenal banget ya tim Iya, udah SAR kenal ya. banget Bisa sama tim ngapung. SAR sama gitu-gitu udah. Rata-rata bisa ngapung ya orang karena, sana ya. karena di Ciledug Indah tuh udah tanggulnya udah ditinggiin, udah. Iya. Rumah-rumahnya di pagarnya udah ditinggiin sampai dikasih apa namanya kayak fiber gitu buat biar airnya nggak masuk ke dalam pekarangan rumahnya, udah. Iya ya. Udah 20 tahun Dik masih begitu aja. Masih Terus- begitu aja kenapa ya maksud gua? Ya itu karena mungkin ya dari pemerintahnya juga mungkin juga nggak peduli, nggak ada solusi gitu. Betul, Maksudnya betul, betul. cuma ya udahlah kita bersabar karena air hujan itu kan harus diserap di tanah. Iya, apapun kan? itu bentuk ya, dari pemerintahnya berarti ada sistem drainase yang tidak bagus Nggak di situ. hujan itu kan diserap di tanah, ya kan? Diserap di tanah. Padahal yang nggak bisa diserap tuh kata-kata dia. Oh, mau ke situ ya arahnya ya. Enggak, gue kira Lu itu pilihan lu. iya. Iya, gue kira lu udah mau ganti topik lagi gitu, udah mau Enggak, tadi lu udah nyetir posisi omongannya tadi udah lu setir soalnya. gue nggak nyetir maksud gue kira lu Nggak, udah tadi- mau ganti topik maksud gue. Enggak. Tapi lu kenal nggak Di topiknya? Di sini ada Arya. Di Arya nih. Arya sama Abi perhatiin ya. Begitu. Iya, iya kan Be tadi. Pas gue lagi tadi tanya Be, tadi pas gue bilang kayak air hujan turun ke tanah terus diserap oleh tanah. Dia langsung enggak kan, langsung gitu kan tuh lihat Gue sih maksud gue kira lu udah dari alis lu yang kanan naik, gue kira mau ganti topik. Biasanya kan kita gitu. Enggak. Kalau yang kiri break, kalau yang kanan ganti topik biasa gitu. Enggak pernah. Gak ada. pernah ya. Nggak Aduh, gue pernah kenapa gue ada. bikin sendiri ya? Ya Allah. Ini adalah tipikal pendukung beliau ini. Kenapa sih? Gak pengen dibahas di tongkrongan. Karena sudah pasti kalah. Karena sudah pasti kalah. Makanya tidak mau membuka topik. Tidak ada kans untuk menang. Iya. Memang hujan diserap tanah. Iya. Tapi aku tidak bisa menyerap hinaan-hinaan dari tongkrongan ini. Aku tidak kuat gitu. Suasananya perih. Aduh. Ya intinya gua kemarin Musibah, banjir. banjir. Iya. Tapi lu pernah gak ngerasain kebanjiran? Pernah kan lu? Pernah. Yang Sepinggang. Bandara Sepinggan. Ya Allah. Kalimantan. Wow. Anda wawasan Anda lumayan juga untuk pendukung. Lu kok begitu anjing? Harusnya bawanya kok, Oven lu kenceng juga ya Dik, Iya, gitu. iya. Tahu-tahu Bandar Sepinggan. Ya emang gitu. salah juga kalau gak. Kok wawasan lu luas ya untuk pendukung. Ya, ada juga sih yang luas, ada juga yang tidak. Tergantung juga. Iya gue dulu pernah di rumah tuh hampir. Waktu itu kan gue dari SD sampai SMP kan dibangun Reksa tuh. Iya. Sebelum akhirnya gue SMA pindah ke Baratan. Nah, ya lu bayangin aja tuh gak dari gue SD sampai SMP tuh gue tiap tahun pasti ngalamin banjir. Ya pastilah. Pasti. Terus Pasti. kayak Banjir itu yang repot ini, Papoy. Maksud gua after banjirnya itu maksud gua yang lumpur-lumpur, penyakit maksud Ya, gua. ya. Itu tuh paling parah tuh karena gua pernah kebanjiran dulu. Gua kan tinggal di Bekasi dulu ya. Di Bekasi tuh lebih parah lagi. Udah lautan udah itu kalau banjir di Pulau Matasari. lautan coffee mix ya. Ih, coklat bener. Coffee mix. Iya. Lu pernah nggak bangun tidur di bawah ngeliat gabus? Gabus, mujair, ikan mas gitu maksud gue. Anjir, gila maksud gue lu bangun tidur. Ternyata guenya yang ke bawah empang.
Gue keseret ke empang. Oh jadi bukan gabusnya masuk ke rumah lu. Bukan. Tapi kamu yang terseret arus. Iya. Wow. Wah, Kamu kenapa? artis-artis yang ada di industri ya. Kenapa sih? Terseret arus. Lagi zaman ngeprank nih ngeprank. Lagi zaman jadi gembel nih, gembel. Gitu. Iya gitu ya. Iya gue harus ternyata gue Iya, tinggal iya. di Bekasi. Iya terus. Yang repot itu begitu. Iya tapi Habis yang banjir. iya emang repot gitu. Tapi secara tidak langsung kita tuh sebenarnya punya cerita-cerita lucu ketika kita lagi banjir. Iya. Jadi gue kan kalau misalnya kita sedih karena banjir ya sudah, karena rumah gue juga kebanjiran kan gitu. Sedih sudah pasti. Iya, tapi part kan- yang harus dilewati. Gitu, Iya, gua. tapi bukan berarti jadi menyarankan biar anak-anak jadi berenang. Ini nih. Di Bekasi waktu itu gue juga pernah kayak gitu tahu. Mas gue pernah gak lo memasukkan air di mobil? Bagus. Iya, gue pernah mobil kron. Menghindar. Agility 99 gokil. Mobil kron. Wih, lu parah ya. Timor mobil kron masukkan air gila. Masukkan parah. air ya? Iya, gila. Iya, tapi Itu- kan nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berenang di dalam mobil tersebut. Anak-anak pun riang gembira dengan adanya banjir, bener kan? kalau udah turun mesin. Iya, lu gak tahu sih kalau mobil udah turun mesin, Us. Ya kan? Lu punya mobil gak sih waktu itu di Ciledug waktu ini? Tapi paling parah memang ketika pas turun mesin ya memang gitu. Emang dia emang dikit tuh kalau nyari pemimpin yang bisa kungfu juga. Apa tuh? Karena mencari pemimpin tuh harus yang seipman. Seipman. Ipman. Gitu. Sibu. Lihat. Sibu. Lihat dia. Sibu. Sangat sulit kan? Sibu itu kan tersibu-sibu. Bagus, lihat. Mengalihkan topik dengan bercanda lagi. Memang dia sangat Kita jago hidup itu sekali. memang bercanda kan, bener kan? Sama Ada. seperti pemimpinnya ya. Bagus. Loh, tema kita kan banjir. Apa gue keluar dari konteks kan tidak? Kalau banjir kan gue Iya, bilang, iya, ya bener, lu bener, pernah bener. nggak kalau kejadian yang pasti ketika lu punya mobil adalah turun mesin kan pas banjir mesin lu masukkan air. Ya, tapi- Iya kan? Ya hidung lu gak usah gitu kembang kempis gitu dik. Terus kayak bibir lu geter gitu. Santai aja, ini bercanda tau dik. Iya mah bercanda kan. Gue mah orangnya mah asik banget kalau lagi ngebahas gini. Iya kan? Sangat kikuk. Iya maksud gue emang gitu tahu gitu. Iya kan? Ya, jadi waktu lagi banjir tuh banyak banget kejadian-kejadian yang menurut gua menyenangkan ya. Dan juga kadang-kadang ngeri juga gitu. Iya betul. Tapi ini kalau kita garis bawahi adalah musibah sebesar apapun memang butuh waktu buat healing, dan cara salah satu yang paling mudah untuk membuatnya jadi lebih baik di hati kita gitu, biar kita juga nggak dongkol, nggak mengutuk. Nah, daripada mengutuk gitu, dan mengutuk ya memang sudah jalannya gitu, ya sudah ya cara paling mudah untuk berdamai adalah dengan mencoba untuk mencari hal-hal yang menyenangkan di realita tersebut gitu. Dan yang gue lihat waktu gue lagi banjir, gue pernah gue kapok, gue paling takut sama gedebong pisang pas lagi banjir. Kenapa gedebong pisang banjir? Gue pernah ketemu gedebong pisang di depan rumah gue. Rencananya sama anak-anak mau jadiin apa namanya, kayak banana boat gitu. Banana boat. Iya, oke, terus iya. temen gue kan ada yang punya motornya Mega Pro yang agak tinggi gitu, punya bapaknya. Nah, ini masih bisa tuh nerabas banjir, nanti gue tarikin gitu. Sambil tuh gedebong pisangnya, ya udah, gue sama anak-anak kan kayak, cuy, bersih nggak nih gitu kan, bersih. Apanya airnya? Gedebong pisang, gedebong pisangnya. Heeh. Bersih. Terus kata teman gue, hati-hati biasanya kalau gedebong pisang gitu dipakai buat ini apa? Jadi tempat Pesugihan. Apa sih? Maksud kenapa apa sih? pesugihan di atas gedebong pisang lagi banjir Ada. anjing? Oh iya lagi banjir juga ya maksud gue. Terus lagi itu, hati-hati biasanya kalau gitu Ular. banyak makhluk-makhluk yang di dalam situ kayak bilatung apa segala macam. Belatung. Kelabang gitu-gitu kan. Gue bilang, "Ah enggak ya, bersih nih lah tuh." Masa dia apa
ngapung gitu ya, bersembunyi ngungsi di Gedebong Pisang, masa nggak di atasnya, masa di bawahnya gitu. Soalnya di atasnya bersih. Iya, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya udah, tapi cek dulu. Pas gue balik begitu, ya Allah Diki, gue kalau bayangin itu merinding banget. Belatungnya banyak. Belatung banyak. Terus ada kecoa banyak. Terus ada apa namanya? Aduh ya Allah. Itu apa? Kelabang. Kenapa lu kaget anjing? Namanya juga banjir, udah pasti ada binatang-binatang kayak gitu. Cuman kecuali pas lu balik ada MLM propolis baru. Gitu, abang-abangnya lagi megang begini. Abang ngapain bang ngapung? Maksud gue dagang ini propolis dulu nih. Maksud gue ngapain bang? Maksud gue lagi banjir dagang propolis. Terus kayak gue pas gue perhatiin lagi ada ular-ular kecil gitu di dalam gedebong pisangnya. Kayak ya Allah, ini tuh kayak ada ular jadi dalam gitu. Ular kadut. Iya ular kecil gitu pokoknya. Ya Allah. Itu nggak berbisa. Maksud gue tuh nyatek dulu. Ya iya mungkin sekarang nggak berbisa kalau dia udah minum M150 bisa. Iya kan? 051M Sabi. Dibalik. Dan tadi kamu mikir itu. Itu tahu udah pikirin. Terus gue langsung mikir kayak pas sekarang ini kayak iya ya memang kita tuh tidak boleh tertipu oleh tampilan gedebong pisang yang terlihat halus itu. Iya. Ternyata busuk di baliknya. Arahnya aku tahu nih. Tentang leadership kan. Selalu terbaca. Iya sih bener juga ya. Gitu. Ya balas banjir lagi. Ya maksud gue gitu. Kalau gue sih gini, Papuy, sempet gue ada kepikiran buat ada yang jokes seputar banjir apa segala macamnya gitu. Pengen gue lepas di Twitter, pengen lepas di Instagram gitu. Tapi kayaknya melihat effort sebuah air ini yang sangat effort tim SAR-nya, tim penyelamatnya. Kalau airnya nggak effort sih, kayak ngalir aja. Kan air nggak ada effortnya. Iya, paham nggak sih kenapa ada istilah air mengalir? Karena air itu tidak perlu effort untuk mengalir. Ya ada dong, dia untuk ngancurin dia butuh effort loh. Kalau dia air santai aja mah cibodas. Air santai mah vodka. Woi, buat bikin nyantai dong. Iya, air santai. Iya, maksud gue tuh kinerja airnya tuh salah lagi kinerja air. Kinerja, Ya maksud gue kinerja ada apa ya usaha air untuk ada salah lagi gimana sih nih gue grab pesan grab langsung salah terus. Gimana nih gue? Iya maksud gue tuh. Ya tapi yang akhirnya kemarin gue setujui dan gue cuma ngomongin hal kenyataan yang ibaratnya ada beberapa dan ya lumayan banyak juga sih yang kayak terhibur lah dengan gue ngebahas hal yang sering gue lihat ketika gue lagi banjir. Ya itu maksud gue kembalikan ke personalnya masing-masing. Ya, bagaimana nerima tweet itu. Iya maksud gue kayak banyak orang yang ada yang kayak apa sih lu bang, lu nggak sensitif sama ini segala macam. Ya gue tinggal di situ, gue bilang gitu. Makanya gue bisa ngomong kayak gini. Gue ngomong gini karena teman-teman gue pun sudah di tahap ya udah bercanda aja. Ya. Iya sudah berdamai aja. Lu siapa berdamai gitu? Dengan musibah ini. Iya, gitu, yang gue bilang lu tinggal di situ enggak? Gue bilang gitu. Ini teman-teman gue yang tinggal di sana aja nih. Lu lihat nih di teman-teman gue di Twitter ini aja, mereka baik-baik aja kok gitu. Kayak betul. Lu nggak tinggal di situ tapi lu komplain gitu ke gue apalagi. Gue bilang kayak gue ngomongin hal-hal yang real, misalkan gitu yang orang-orang yang malam-malam di atas atap gitu. Ya gue ngerasain itu tuh. Iya kan? Malam gue di Bekasi. Iya. Di Bekasi waktu kebanjiran paling parah itu banjir bandang yang paling gede lah tahun 2000-an gitu, 2008 atau 2010 gitu. Itu ya gue waktu tinggal di Bekasi dan gue pernah tuh sampai kayak gitu, maksud gue kayak gitu. Iya. Serem banget tahu, misalnya di rumah gue tuh paling pojok, paling ujung di Pulau Permatasari dan itu rumah-rumah yang lain udah dievakuasi gitu. Cuman gue doang masih belum dievakuasi. Karena lu bencong. Enggak juga. Jadi lu dianggap sebagai ini gara-gara ada bencong di komplek kita jadi kebanjiran gitu. Jadi lu terus sebenarnya pengen dibuang di situ tahu Diki. Banjir azab banci maksudnya gitu. Iya, kan coba banjir. Banji. Itu kan. Iya. Itu kayaknya Dik. Iya. Nih gue udah cocok belum main Facebook. Psikologi betul ya udah pas dulu. Udah pas ya. Jadi orang goblok kayak gitu. Psikologi ya. Iya. Ya maksud gue gitu, Papuy, gue sampai kekurangan makanan loh saat itu. Gue bingung gitu kan. Karena mobil udah pada kerendam. Akhirnya gue nyewa beca biar bisa keluar tuh beli pecel lele yang jaraknya tuh jauh sekitar 2-3 kilo dari rumah gue. Gue naik beca. Pecel lele cuman 25.000, becanya 130.000. Hah, mahal banget. Mahalan becanya. Karena orang tuh beca ngerek sampai
kelelep gue di atas beca. Bang becanya tuh udah merendam gitu di jalanan gitu sambil dorong gue gitu. Terus kan gue kan karena suka nggak tega sambil bang capek gak bang? Ya namanya kerja. Terus lah gak usah ngeluh anjing, orang gue bayar lu, gue gituin aja kan. Ya emang adik kok gitu mulutnya. Iya baru tahu mulut banci lo. Ya kamu tuh enggak gue bercanda. Itu kan enak kan. Maksudnya itu bercanda itu loh. Maksudnya kayak karena teman gue yang di Pondok Bahar yang udah pasti itu kelelep tuh. Pondok Bahar. Oh Pondok Bahar parah tuh udah laut itu Atlantis kayaknya itu mah sampai lantai 2 juga kelelep itu. Iya Pak. Nah Pondok Bahar tuh daerah Ciledug ya daerah sononya. Iya. Lu mau melihat kayak kondisi Pondok Bahar enggak? Tapi ada di Bekasi. Villa Nusa Indah. Oh iya. Iya. Villa Nusa. Ya Allah gua itu gerimis 5 detik aja orang udah. Ya Allah, emang kenapa kok bisa 5 detik doang? Enggak tahu gua enggak ngerti Villa Nusa Indah tuh. Karena gua kemarin tuh baru aja pengen ngambil rumah di situ. Rumah yang gua pengen ambil sekarang atapnya udah kagak kelihatan. Ya kalau lu bayangin kalau gue jadi tinggal di situ, ya komika dikit-dikit ngapung 2:30. Ya gue sekarang siaran sama Abe. Abe asik kok dia. Tapi kan gue selamat. Jadi Ube, Uus, Abe, nggak ada Diki. Waduh, lu udah ada tagline-nya gila dipersiapin sama Abe ya. Pantesan Abe udah tadi baik banget sama gue ya. Nemenin gitu. Terus udah datang belum? Gitu maksud gue. Padahal dia udah tahu ya telat gitu maksud gue. Ngerjain gue gitu. Dia ngeliat WhatsApp gue, lu sebelum datang. Dia ketawa gitu. Nih, Abe ada apa nih kayak ada yang sesuatu dah sama Abe dah. Gue pengen cek dah Abe kayak ada grup lagi ya sama lu. Ada. Anjing Abe dibikin sama gue bikin maksud gue gimana sih? Orang Cimaru dia uler emang dia anjing dan dia Abe anjing mau jadi apa kemarin banyak yang nanyain Abe kayak gimana sih orangnya gitu karena kita disebut mulu anjing sama kita. Iya kita sebut mulu dia ya. Orang banyak yang penasaran nama ininya produser kita Abe namanya. Abe Instagramnya Abe Rizal Bakri. Orang kaya dong dia dong. Emang dia cuma passion bro jadi produser podcast ini. Iya betul. Passionnya juga kaya. Gue bisa beli nyawa lu sekarang juga gitu. Tapi gue pengen jadi produser. Ntar dulu dibahas lagi tadi di Pondok Bahar anjing. Oh iya udah Pondok Bahar sorry gitu. Jadi pas lagi emang gue boleh gue bahas di Bekasi ada Villa Nusa Indah kan gue pernah tinggal di Bekasi juga di Bekasi gue. Lu tuh bentar lagi mau di-cut dik. Jadi gak usah effort terlalu gede lah. Anjir gue di-DV bukan di-cut. Bagus. Lu parah. Ya, jadi di Pondok Bahar tuh ada temen gue namanya Bubut. Karena kelakuannya kayak jembut. Gue nangkapnya kenapa dipanggil Bubut karena dia sering las di bubut. Enggak, soalnya itu panggilannya kayak jadi dia kalau ngecengin orang tuh, lu jembut gitu mulu. Oh. Jadi akhirnya dia dipanggilnya Bubut karena ngomong jembut mulu. Ngomong bubut. Orang Pondok Bahar. Kelelep. Terus ada tim SAR kan habis nolong orang. Terus ngelewatin rumahnya dia. Terus dia bilang, Pak, saya mau ikut Pak gitu kan. Mau naik dia bilang gitu sama si bapaknya tar dulu dia bilang gitu karena ini masih udah penuh perahu karetnya. Iya. Jadi dia kagak dapet kan ya. Terus dia bilang gitu. Wah lu mentang-mentang bapak gua supir angkot lu ya gitu jadi sensitif. Iya enggak iya bukan prioritas utama ya karena gua miskin lu ya. Gitu ya betul gitu ya. Tapi emang di yang angkot Pondok Bahar itu Babak sih lagian ngangkot. Kerja apa kek? Tuh lihat keluarga kagak diangkut tim SAR. Itu kerja apa kayak jaga warnet kayak apa kayak itu kan salah satu hal yang terjadi kan. Dan kalau dibikin sedih ya emang sedih gitu lu tinggal di atap sendirian tapi si Bubut ini pengen cerita ke orang-orang kalau daripada dia dikasihani gitu. Jadi kayak jadi gak enak aja di tongkrongan jadi udahlah Bud ntar gini. Enggak, dia enggak minta begitu. Udahlah kakak ngapa-ngapain udah emang biasa begini mah gitu. Daripada dia itu mendingan dia punya cerita lucu buat anak-anak. Iya sih, ada cerita lucu yang bisa di-share gitu. Tanya teman lu kebanjiran pasti punya cerita lucu. Iya coy, masalahnya warga plus 62 itu yang sesantuy itu tuh masih bisa dihitung dengan jari dalam menyikapi musibah gitu. Banyak yang sensitif tapi begitu loh. Kalau kita sih mau kita ayo dong udah begitu udah gitu. Jadi kita tahu juga bantuan tetap akan ada. Pasti akan ada. Evakuasi pun akan ada. Kita kan itu bukan menghina tapi berdamai dengan keadaan banjir tersebut gitu. Kayak gue selalu bilang gini, apapun yang terjadi di hidup lu jangan sampai membuat lu jadi orang jahat. Bercanda itu bukan pekerjaan orang jahat.
yang bikin lu kebanjiran itu orang jahat sebenarnya. Iya kan? Iya, maksudnya kayak gue selalu ngelihat, lu tahu gak sih selalu ada game show ketika lagi banjir. Game show. Jadi kayak ada nih? jalan. Terus jalannya tidak berair. Terus tiba-tiba jalannya kerendam. Terus tapi di ujung jalannya lagi muncul lagi jalannya. Iya. Jadi kita tidak mengetahui kedalaman jalan yang hilang ini. Yes. Pasti banyak sekali penantang-penantang. Ninja Warrior. Gue tuh sudah pernah menjadi penyintasnya, yang nyebrangnya berhasil, Oh ya, pelintasnya gitu. yang mati di tengah, Yes, iya. Ya. dan yang nontonin. Dan yang nontonin. Gua Dan yang pernah- surak-surak ketika Yeah. berhasil lewat. Yeah. Yeay. Itu tuh rasanya tuh kayak kesatria naik kuda, terus habis nyembelih naga kayak wah, gitu Gila. masyarakat tuh kayak Dateng-dateng seneng ya. gitu. Anjing, seru, wah, ini dia. Anjing. Terus kayak apa namanya? Gue pernah ngeliat kayak bapak-bapak gitu kan. Dari awal dia di pinggir kan. Kayak sebuah prestasi gitu. Kalau misalnya teman-teman yang di Luar Ciledug pasti tahu kalau Metro Permata pasti Ya, banjir. gue tahu. Metro Permata yang mau ke arah Puri itu. Ya Allah. Iya kan? Udah tahu Nah, di gua. situ tuh. Anjir. Lagi naik motor nih, set. Wah, sekolah nggak nih ya? Gue bilang Yoi. gitu kan. Gue nggak tahu nih dalamnya segimana. Gue bilang. Soalnya karung-karung yang buat nahan banjirnya tuh. Kan ada toko material tuh kanan kirinya situ kan. Set. Wah, karung-karung Sudah yang tak buat terlihat. sudah tidak terlihat nih. Iya. Kayaknya 2 tumpukan karung. Gue motor gue motor Thunder kan. Wah, kayaknya kagak bisa nih, gue bilang tetap lelep kan. Iya. Lagi mikir tiba-tiba ada Mang dari belakang nih. Mang. Ada penantang nih ya kan. Here come next stranger. Kalau lagi gitu-gitu Iya, ngomong, bener. itu dikasih jalan. Iya. Dikasih jalan, Oke. minggir Dulu, Bang. gitu, iya. Ada yang berani nih. Minggir terus dia kan mau. Ayo Bang, semangat Bang. Gitu semangatin padahal kagak kenal. Bang, semangat Bang. Bisa Bang. Bang, kalau misalnya ada yang so wise ya kan, Bang jangan maksain Bang daripada ntar motornya kenapa-napa. Iya. Ini soalnya harusnya agak kenceng nih ngelewatin kali soalnya kan. Iya. Wah, oh Bang, gak apa-apa. Mau nyobain aja gitu kan. Iya. So, dari situ kita bisa tahu kedalaman motornya segimana, kedalaman banjirnya segimana. Yes. Iya kan? Betul. Dia lewat tuh ngantung. Kayak pasti gitu kan. Gitu kan gasnya pasti begitu tuh. Terus kita tuh semua tuh kayak deg-degan gitu dalam hati tuh kayak aduh nyampe enggak. Padahal kan bukan motor kita ya. Iya. Dan kita enggak kenal juga gitu, tapi kayak kita berasa hati itu kayak berjuang gitu, kayak tau gak sih? bisa bang. Kayak- Ada ikatan batin secara mendadak gitu tiba-tiba ada ya. Digimon semua udah pada mati nih, udah pada nggak bisa bertarung, tinggal Agumon. Digimon tai. Bukan, itu Sukamon yang Digimon Tai. Oh Sukamon ya. Iya, betul kayak Tai itu. Kayak tai Sukamon. Ada Agumon yang sudah jadi Wargreymon gitu kan. Anjir itu udah parah tuh levelnya tuh. Sendiri tuh dia ngeladepin musuhnya. Iya. Terus kita coba maju Agumon gitu. Wah, soundtrack-nya. Maju set itu kan. Kita mana nih? Kita tahu nih batasnya segini. Bisa nih berarti kita nih kan. Dikit lagi mau nyampe mati tap. Masih disorakin. Ya Allah disorakin anjir. Diki masih disorakin. Gimana itu? Dari temen jadi lawan cuma beda berapa menit. Tapi kalau berhasil nih, disorakin gitu terus. Sorakin. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue punya ikatan gitu sama motor gue. Kayak gue kan dulu namain motor Thunder gue kan Tanda. Gue kan namain motor gue Tanda. Tanda punya. Jangan referensi, jangan ke dangdut dong, kan itu Jepang udah bagus. Oh Tanda. Tanda. Emang gak boleh ke dangdut? Boleh, gue mau terusin cerita nih. Ayo deh lanjut. Naik motor set. Tapi lu suka dangdut? Suka, cuman gak semua. Udah. Ya udah sorry. Naik motor. Tanda. Terus
lewatin banjir kan, wah gue ditepokin set. Bisa lewat tuh. Bisa. Anjir. Set, terus gue alusin kan. Set. Good boy tanda. Wah, gila berasa kuda. Wih, itu momen apa kayak punya ikatan batin gitu gue sama motor gue anjing. Selalu lewat lu nengok ke belakang enggak ngeliat masyarakat. Wah, iya itu terjadi. Dada gitu. Kayak anjing. Anjing. Apakah ini fame? Ini percikan fame yang Tuhan beri. Iya, kayak di tanda-tanda deh kayak gue bakalan fame saat itu ya. Iya terus Gitu ya? pas sampai sekolah kan, om bisa sampai sekolah tuh kan, sampai sekolah. Terus kayak lu tadi bisa gue bilang gitu. Ya udah gue sekolah, pas pulang nggak bisa nyala kan motor gue. Pasti dong, Iya udah kan? masuk karbu, udah Terus masuk apa segala macam. Gue tepokin gitu. Tanda. Sorry ya Gak apa-apa. kalau aku maksain kamu buat nyebrangin banjir itu. Oke, gue tetap setia. Mungkin aku nggak bisa servis kamu rutin. Karbuku Wah, masuk air. Masuk air, ya udah deh. Pak, Papa, kemarin yang Vario jadi nggak? Anjing nih. Katanya setia sama gue. Yaudah yang Vario kemarin ambil aja dari temen kan. Second kan tuh 4 juta ya. Iya, yaudah ditinggal aja di sekolah ya. Motornya. Yaudah. Karbu masuk air. Dia memilih tunggangan lain. Pak, ini kunci motor. Anjing penista bangsa. Gue dihianatin sebagai katanya tanda-tanda. Lewatin banjir aja gue ditanda-tanda. Dia ngambil vario baru lah. Setan emang nih. Ya, tapi itu salah satunya, maksudnya salah satu hal yang membuat gue mikir kalau ini tuh fun loh. Maksudnya hal itu tuh terjadi, kita banyak banget saksi matanya, banyak orang yang menikmati juga gitu. Fun banget. Terus yang paling tai adalah ketika kita bertemu dengan masyarakat yang ekonominya di bawah tapi mereka punya kebutuhan di seberang banjir tersebut. Karena ketika kita nyewa gerobak, kita disorakin. Iya. Tapi mahal loh. Iya makanya si orang-orang yang di pinggir-pinggir itu tuh pada kecewa gitu, kayak wah lu nggak setia kawan lu, padahal temenan juga kagak kan sebenarnya. Terus pas gue liat pakai gerobak, disorakin. Padahal kan kita malah keluar duit ya, bayar lebih dia banding mereka. Di mereka yang sorakin, habis sorakin, kita like apa? Gitu, kok dia bisa gitu? Yang penting dia aja dulu. Kenapa bang? Itu yang diangkut motor saya jangan dibawa. Iya. Bang. Belum Gimana lu gitu. yang mahal tahu. Ada triknya tapi ini kalau nyebrangin banjir yang kayak gitu. Itu adalah nunggu mobil nekat. Oh, kita di belakangnya. Ya. Karena airnya kan kesibak begitu. Gitu ya. Kita di belakangnya. Mobilnya di tengah-tengah itu juga mogok juga. Itu kayak The Musa of banjir. Oh iya. Mobil-mobil Kijang, Panther. Wah, gitu. itu yang kuat tuh. Yang kuat-kuat begitu tuh. Apa itu? Musa dalam banjir itu. BMW Mercy New Ice. Tidak. Yang paling senang lagi kalau yang lewat apa coba? Apa? Truk itu menyibaknya lebih jauh. Wah, gede banget tuh, lebih anjir. gede lagi. Lebih gede lagi tuh anjir. Iya. Kita aman loh di belakang sebagai pengikut Musa. Iya. Pengikut Musa. Iya, truk-truk yang belakangnya ada membelah banjir loh anjir. Truk itu tuh anjir tokat Musa tuh anjir. Terus pokoknya orang truk itu kayak titisan tokat Musa kalau lagi banjir. Yang belakangnya ada ini apa airbrushan bendera sama cewek-cewek tiduran. Abang pulang ke abang gitu-gitu. Yang ini yang kalau cewek pakai BH doang mudah. Terus yang pakai hijab sulit didapat ya gitu. Buat nutupin bannya itu di belakang. Iya. Mesti gitu. Perawan memang asik, janda selalu memikat. Gitu-gitu abang-abang itu. Yang sepak borek karet. Udah dibukain jalan. Iya. Udah dibukain jalan terus kita masih dihibur lagi sama belakangnya gitu maksudnya. Tapi emang parah tahu banjir itu tuh gue bilang ya
musibah yang paling makan kerugian banyak dibanding musibah-musibah lain gitu. Karena gue pernah ngerasain banget berkali-kali banjir bandang yang paling gede gitu segala macam. Itu memang udah waduh, kita rugi waktu, rugi duit, rugi segala macam. Itu jadi double triple deh kita ngeluarin duit. Gue mau sekolah aja gue harus nyewa beca dan gue harus tetap sekolah gimana. Gue nggak bisa ngungsi. Dan di sekolahnya gurunya nggak datang, gurunya juga kebanjiran. Iya, gue sampai sepatu gue masukin tas, buku-buku sebanyak itu gue bungkus ituan demi gue sekolah gitu. Terus gue kan pakai semip ya, pakai baju celana panjang gitu. Seragam gue warna pink waktu itu kan, set gitu kan. Iya, lu kok ketawa? Semip Paramita tuh pink Uus. Hari Selasa, Rebo, Jumat itu pink. Nggak percaya emang. Ada fotonya. Lu aja ngelawan orang tua. Aku maunya pink. Enggak gitu dong, emang dari biar sekolah. Biar lu jadi diri sendiri. Enggak, emang udah paling mentereng tuh semip. Lu browsing deh semip Paramita itu seragamnya pink. Atasnya pink, bawahnya ya ampun, semip Paramita seragamnya. Ya langsung di browsing Paranoid. Masa gue bohong sama sekolah gue sendiri sih? Maksud gue atasnya pink, bawahnya merah marun. Beneran pink, emang pink, seragamnya pink. Ya ampun, langsung di browsing. Ya Allah. Oh iya, pink. Ya Allah, masa gue bohong sih Us. Itu yang bikin gue jadi susah lagi. Orang lu banci jadi gue harus cek dulu, cross check dulu bro. Ya bener gak? Semi Paramita kalian. Itu seragam gue. Iya beneran emang gue. Emang udah disetir dari kecil lu ya? Bukan. Emang bakatnya dari dulu, dari sekolah aja deh. Emang gue pengen semip. Tapi gue gak pengen jawis, gue pengen dia karena seragamnya pink. Kalau jawis kan hijau. Kenapa sih pengen banget di Paramita? Ya gitu, udah karena gue semip gitu kan. Jadi kan lu tahu kan semip gitu. Ya udah, pokoknya intinya adalah apapun yang kalian sekarang rasakan, entah banjir, entah apa segala macam, semoga kalian menemukan komedi itu di kemudian hari. Bisa harinya atau nanti. Tapi yang pastinya adalah orang-orang yang berkomedi soal banjir, orang yang apalagi bercandanya adalah realita soal banjir, kayak gue tadi yang nyebrangin itu segala, itu kan komedi sebenarnya kan. Itu bukan orang jahat. Itu orang-orang yang merasakan hal yang sama sama lu dan mungkin sudah lebih cepat healingnya. Iya, betul. Yang lebih jahat adalah orang-orang yang membuat lu rugi. Orang-orang yang nggak peduli dengan kondisi rumah lu. Betul. Orang-orang yang nggak peduli dengan bodo amat, gue ngambil duit ini padahal bisa dipakai buat normalisasi sungai, atau mungkin buat ngebentuk tanggul lebih tinggi. Betul. Atau mungkin bisa ngebayar orang lebih banyak buat meredam efek banjir gitu. Jadi buat teman-teman yang kebanjiran, ya betul. Salam banjir. Kita semua pernah kebanjiran. Kita pernah kebanjiran. Gua, lu, Abe juga pernah kebanjiran. Sampai sekarang pun kita banjiran. Banjir pendengar. Wah, lu jangan paksa gue jadi lu dong. Main gitar yuk. Ya kita Allah. bikin lagu tentang banjir. Ya ampun deh. Aduh, mani bro. Ya. Ini udah pernah deh. Udah pernah ininya. Rokok kacang alkohol ini kan. Iya. Tuh, mampus lu diomelin Abe lu. Udah mulai enggak kreatif lu. Lu udah mulai apa menyepelekan noise lu. Udah mulai menyepelekan udik lu. Lu mau nanya gimana lu enggak request. Sedih. Wah, ini lebih menyentuh hati ya. Iya. Aduh, harus sedih-sedih lagi. Gimana nih gue nadanya nih, batas. Hujan datang meneteskan bulir-bulir air dari langit yang kemudian jatuh ke tanah, berisikan aspal, papin blok dan juga semen. Mana bisa hujan diserap tanah, mana Gue gak konsen tiba-tiba.
Mana bisa hujan diserap aspal. Mungkin kata-katamu yang tak terserap. Anak-anak pun